Film ini diawali dengan potret dunia yang telah jatuh ke dalam kondisi distopia, di mana 14 tahun sebelumnya, sebuah pandemi jamur mematikan telah menghapus sekitar 98% populasi hewan di planet bumi. Hancurnya sistem rantai makanan dunia memicu pecahnya peperangan kejam di berbagai wilayah, sekaligus memperburuk nasib umat manusia yang dilanda kelaparan. Dan sejak peristiwa itu, tanah pertanian berubah menjadi aset paling berharga di dunia, serta menjadi satu-satunya tumpuan harapan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Selanjutnya ditampilkan sekelompok orang bersenjata yang kala itu bergerak perlahan menyusuri hamparan ladang luas menuju sebuah rumah yang berdiri terisolasi. Kemudian seorang pria menyapa pemilik rumah dengan nada bersahabat. Ia memuji hasil panen serta kondisi tanah mereka seakan hanya datang untuk berkunjung. Namun tanpa sepengetahuan sang tuan rumah, tampak ada beberapa orang dari mereka yang mencoba menyusup melalui pintu belakang. Sampai tiba-tiba selanjutnya pria ini pun tetap bersikeras bahwa mereka sekadar mencari tempat untuk beristirahat. Bersamaan dengan munculnya suara siulan dari sang pemilik rumah yang terdengar sangat nyaring, hingga dalam sekejap seluruh kelompok bersenjata itu pun tumbang satu persatu, baik yang berada di ladang maupun yang telah masuk ke dalam rumah. Dan di sini kita pun kemudian diperkenalkan kepada Hailey, seorang perempuan kuat, lincah, bergerak di antara tanaman sambil melumpuhkan musuh dengan begitu cepat dan brutal. Melalui radio, ia pun segera menghubungi putrinya bernama Raine. Raine yang berjaga di dekat jendela, ia pun langsung melancarkan serangan kepada para penyusup tersebut dengan senjata andalannya. Dan bersamaan dengan itu, putra Hailey bernama Manny berhasil menghabisi seorang penyusup yang saat itu mencoba untuk melarikan diri. What you got there, Manny? Setelah situasi kembali aman, keluarga tersebut berkumpul di halaman dan di sini kita kembali diperkenalkan kepada anggota keluarga lainnya, yaitu Galen sang ayah serta putri mereka yang lain bernama Dennis. Juga ada si bungsu bernama Coki. Di mana saat itu mereka mulai mempertanyakan bagaimana para penyerang mampu menembus sistem pertahanan rumah, lalu sepakat untuk memperketat keamanan agar kejadian serupa tak terulang lagi. Clean it up. Lanjut di malam harinya, keluarga Freeman makan bersama dengan anak-anak mereka sambil melatih penggunaan siulan khusus sebagai bentuk kode komunikasi untuk digunakan dalam kondisi darurat. Percakapan mereka juga membahas kegiatan sehari-hari seperti perawatan tanaman dan sistem keamanan ladang, di mana saat itu Hailey memberikan tugas penting kepada Manny untuk mengantarkan persediaan kepada sahabatnya bernama Augusta yang tinggal cukup jauh. Tak lupa ia menegaskan agar Manny selalu berhati-hati, tak mudah mempercayai orang asing serta menghindari interaksi dengan pihak luar. You can head to the depot for a drop-off to Augusta. Anybody, double back, do not engage. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan rutinitas keluarga Freeman, mulai dari latihan bela diri, olahraga, hingga mengasah keahlian menembak. Mereka juga rutin mengecek pagar listrik di sekitar lahan, serta mencari bahan makanan di hutan sebagai tambahan sumber makanan. Dan sementara area sekitar rumah diawasi ketat menggunakan kamera CCTV, juga Hailey yang kerap memantau radio untuk memperoleh informasi dari para koloni lain. Malam itu Hailey berkomunikasi dengan Augusta melalui radio. Augusta memperingatkan tentang adanya kelompok perampok kejam yang telah menyerang 3 keluarga petani. Ia lalu meminta Hailey datang untuk melatih mereka agar mampu bertahan hidup. Namun dengan tegas Hailey menolak karena baginya meninggalkan rumah berarti mengambil resiko besar yang dapat mengancam keselamatan keluarganya. Fleming's missing, that makes 3 farms gone dark. I figure you've heard about the attacks by now. Sorry, I can't risk the exposure. Keesokan harinya, Manny berangkat menggunakan kendaraan menuju sebuah bangunan tua yang sudah sangat terbengkalai. Di sana ia menemukan sebuah kotak bertuliskan nama Augusta, lalu segera mengisinya dengan perbekalan sebelum akhirnya ia pun kembali pulang.
Di saat yang sama, Hailey menerima panggilan tak terduga dari Augusta. Dengan nada panik, Augusta mengabarkan bahwa keluarga petani bernama Fleming telah tewas termasuk anak-anak mereka. Hailey tampak sangat terpukul mendengar berita tersebut, apalagi setelah Augusta mengungkap kenyataan yang jauh lebih mengerikan bahwa keluarga itu bukan sekedar dihabisi, melainkan juga dijadikan makanan oleh kelompok kanibal yang memang sudah terorganisir. They were eating Haley. All of them. Kids too. The scout said they left a big footprint. Shit. Damn cannibals. Sementara itu di tempat lain, Manny terlihat sedang berenang di sebuah sungai dalam perjalanan pulangnya. Saat naik ke tepian, ia melihat seorang gadis cantik yang sedang berenang tak jauh darinya, yang sontak saja membuatnya langsung terpesona. Dari jarak jauh, Manny mengamati gadis itu menggunakan teropong pada senapannya, memperhatikan saat gadis tersebut berjalan menuju sebuah pemukiman kecil yang tersembunyi di dalam hutan. Dan setibanya di rumah, Manny tak mampu mengusir bayangan gadis misterius itu dari pikirannya. Hingga di keesokan harinya, ia kembali ke sungai, namun gadis misterius itu tak ada di sana, sehingga ia pun hanya bisa menggambar sosok gadis itu di buku catatannya demi mengabadikan ingatannya. Man. Ma? Beberapa hari kemudian, Manny bersama Galen dan sang adik Dennis berangkat ke sebuah depot dengan harapan mereka bisa menemukan sesuatu yang masih berguna. Namun seketika situasi berubah mencekam saat Dennis melihat sejumlah mayat yang tergantung di langit-langit bangunan. Hingga tak lama berselang, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh sekelompok pria berseragam yang mengaku sebagai tentara. Para pria itu mengaku bahwa mereka tinggal bersama warga setempat untuk membantu para petani. Galen segera menanyakan apakah mereka pernah tinggal bersama keluarga Fleming, dan para tentara tersebut membenarkannya. Mendengar hal itu, Galen akhirnya memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa keluarga Fleming telah meninggal dunia. Hingga inilah yang terjadi. Looks like somebody set up quite the ambush. Must be part of the network. Sebelum meninggalkan lokasi, Manny sempat mengusulkan untuk memeriksa mayat-mayat yang ada di sana, berharap masih ada barang yang dapat mereka manfaatkan. Kemudian Dennis lalu membuka sebuah tas milik salah satu mayat, namun tiba-tiba seorang pria tua yang sebelumnya berpura-pura mati, sekarang kembali bangkit dan menembaknya tepat di bagian perut. Dan singkatnya, Galen terlihat bergegas pulang sambil membawa Dennis yang mengalami luka serius. Hailey segera melakukan tindakan darurat dan untungnya berhasil menstabilkan kondisi putrinya tersebut. We could have left. I said to search the body. Selanjutnya, Hailey mencoba menghubungi Augusta untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun kali ini sahabatnya sama sekali tidak memberikan respon. Dan di malam yang sama, Manny mendengar suara mencurigakan dari arah hutan. Didorong rasa penasaran, ia berlari untuk memeriksanya. Hingga samar-samar Manny melihat sosok seorang gadis di tengah kegelapan. Lantas ia pun berteriak agar gadis itu berhenti bergerak. Namun ia terkejut saat menyadari bahwa gadis tersebut adalah orang yang pernah ia lihat di sungai, yang kini tampak sedang ketakutan dan memohon bantuan kepadanya. Lanjut di keesokan paginya, suasana di rumah Freeman semakin terasa tegang. Galen dan Hailey menegaskan kepada anak-anak mereka untuk selalu membawa senjata, bahkan saat beristirahat atau tidur. Mereka memperingatkan tentang keberadaan sekelompok orang asing yang menyamar sebagai tentara, padahal besar kemungkinan mereka adalah kanibal yang mengincar lebih dari sekedar bahan makanan atau lahan pertanian. Dan dengan tegas, Hailey memerintahkan anak-anaknya bahwa jika mereka bertemu orang luar, habisi secepat mungkin tanpa banyak tanya terlebih dahulu. They want more than equipment? Well, some of these people are posing as Union soldiers. Yours when you sleep everywhere. Nothing notice. Everybody carries a sidearm and a radio at all. Setelah itu, Manny diam-diam menuju lumbung. Di sana ternyata gadis asing itu telah diikat tanpa sepengetahuan yang lain. Manny berusaha menenangkan gadis tersebut dengan meyakinkannya bahwa ia tidak berniat menyakiti. Ia membuka penutup di mulutnya, memberinya minum, lalu mencoba merawat luka-lukanya sebisa mungkin. Awalnya gadis itu menuduh Manny telah menculiknya. Namun Manny menjelaskan bahwa semua ini terpaksa ia harus lakukan karena ibunya sama sekali tidak mempercayai orang asing. Cookie, check the south side monitors for movement. Just Stop! 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 Stop!
Lanjut di malam harinya, Manny kembali ke lumbung dan kali ini ia menuntut kejujuran tentang siapa gadis itu sebenarnya, serta apa tujuannya berada di sana. Gadis itu sempat memohon agar dirinya diizinkan menggunakan radio, namun Manny menolak karena tak ingin mengambil resiko. Hingga pada akhirnya gadis tersebut menyerah dan menangis, mengaku bahwa ia hanya ingin memastikan apakah orang-orang dari kelompoknya masih hidup. Mendengar pengakuan itu, Manny mulai merasa iba dan akhirnya ia pun melepaskan ikatannya. I'm sorry. Kemudian gadis itu mengungkap tujuan yang sesungguhnya, bahwa ia membutuhkan radio untuk menemukan lokasi lahan pertanian milik keluarga Freeman, di mana pengakuan tersebut membuat Manny langsung terkejut dan menanyakan alasannya. Lalu gadis itu menjelaskan bahwa bibinya mengatakan hanya keluarga Freeman yang mampu menolongnya. Singkatnya, sejak saat itu hubungan mereka mulai terasa akrab. Manny bercerita tentang hobinya berenang, sementara gadis itu dengan tersipu malu menyampaikan kalau dirinya pernah melihat Manny mengawasinya di sungai. Tentunya pengakuan tersebut membuat Manny merasa canggung, namun sekaligus mempererat kedekatan di antara mereka berdua. Hey, I saw you in the forest. I used to go for walks. You went to the river to swim. Lanjut di keesokan paginya, Hailey menyadari Manny tak berada di rumah, kemudian ia pun segera mencarinya dan mendapati gadis asing itu tengah menari bebas di lumbung dengan pemutar musik milik Manny, sementara Manny sendiri menikmati pemandangan tersebut dengan begitu bahagia. Baby, calm down, calm down. Yo, for my party, she well, lo, when you know I go for one. Dan yap, suasana hangat itu langsung berubah menjadi tegang saat Hailey tiba-tiba muncul dan tanpa ragu menarik paksa gadis itu dengan sangat kasar. Sementara itu Manny dikurung di dalam lumbung. Dalam kepanikan, Manny berusaha keras mendobrak pintu agar bisa keluar. Sementara itu Hailey langsung mengerahkan senjatanya ke gadis tersebut dan menuntut kejujuran. Lantas gadis itu akhirnya mengaku bernama Dawn. Ia menceritakan bahwa dirinya adalah seorang perawat dari program pemerintah yang memberikan bantuan medis kepada para petani hingga kelompoknya diserang. Namun di sini Hailey tidak langsung percaya begitu saja, bahkan ia pun tak ragu untuk melepaskan tembakan peringatan. Lantaran merasa takut, Dawn akhirnya mengaku bahwa ia dikirim oleh bibinya yang tak lain adalah Augusta. Mendengar nama itu, Hailey terdiam sejenak seolah tak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. Please, my aunt Augusta Taylor. She told me to find the Freeman. Di sisi lain, Manny berhasil keluar dari lumbung dan bergegas menuju ruang kontrol. Dengan penuh keputusasaan, ia mencoba menghubungi Augusta melalui radio, namun tak ada jawaban sama sekali. Hingga tiba-tiba Hailey masuk dengan raut wajah penuh amarah. Namun Manny tetap bersikeras bahwa Augusta kemungkinan sedang berada dalam bahaya. Ibunya menegaskan bahwa Augusta adalah seorang mantan marinir tangguh yang mampu menjaga keselamatannya sendiri. Hailey mengatakan jika Manny telah terbuai oleh tipu muslihat Dawn dan menyebut gadis itu hanyalah seorang pembohong. Sehingga perdebatan panas pun tak dapat terhindarkan lagi, di mana Manny yang sudah diliputi rasa frustasi, ia pun akhirnya memilih pergi dengan emosi yang meluap. Pada adegan selanjutnya, Manny memutuskan membawa Dawn pergi menggunakan kendaraan untuk mencari Augusta. Begitupun dengan Hailey yang menyadari kepergian mereka, ia pun segera menyusul untuk mengejar. Singkatnya, Manny dan Dawn kini telah tiba di sebuah pemukiman. Namun tempat tersebut sudah kosong dan tak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Galen menemukan salah satu kamera pengawas yang tidak lagi berfungsi. Lantas ia pun pergi untuk mencoba memeriksa penyebabnya. Di sisi lain, Dawn membawa Manny ke sebuah trailer kosong. Dan di tempat itulah Dawn akhirnya mengaku dengan gugup bahwa ia sengaja memancing Manny agar datang ke sana. Ia menjelaskan jika para kanibal telah menculik bibinya bersama yang lainnya, lalu memaksanya membawa Manny. Lantaran dengan cara itulah mereka mengambil alih lahan pertanian, yaitu dengan menyandra keluarga para pemiliknya. Dan bersamaan dengan itu, tampak sesosok misterius terlihat mendekati Manny secara diam-diam dari belakang. Di lokasi lain, Hailey tiba di rumah Augusta yang tampak sepi dan dipenuhi bercak cairan merah. Di mana saat itu, ia pun seketika langsung dibuat ngeri saat melihat beberapa potongan tubuh yang berserakan, disusul oleh seseorang yang tiba-tiba menyekapnya dari belakang.
Kembali kepada Galen yang kala itu melihat sosok mirip rusa dari kejauhan, sesuatu yang mustahil karena hewan tersebut telah dianggap punah. Namun sial, sebelum ia sempat berpikir jauh, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya hingga ia tak sadarkan diri. Dan yap, ternyata yang terlihat hanyalah kostum rusa yang dikenakan oleh salah satu kanibal. Sementara Galen terkapar tak berdaya, para kanibal lainnya mulai merangsak masuk ke dalam rumah. Raine dan Soke yang berjaga di dalam rumah mendapati seluruh sinyal kamera CCTV telah terputus dan langsung menyadari bahwa mereka sedang dikepung. Raine segera memerintahkan adiknya untuk tetap berada di tempat, lalu bersiaga di dekat jendela dengan senapannya, bersiap menyambut para kanibal tersebut yang sudah mendekat. Pada saat bersamaan, Galen yang tengah disiksa dengan kejam, ia pun mencoba untuk melawan. Dan dengan paku yang menancap di tangannya, ia justru berbalik menyerang mereka dengan menusuk dua kanibal tersebut hingga tewas seketika. Sementara itu, Hailey tersadar di sebuah ruang bawah tanah yang gelap, dalam keadaan terikat, dengan Augusta yang juga sudah ada di hadapannya dalam kondisi terluka parah. Damn, girl. Kembali ke rumah, dengan Raine terus melepaskan tembakan ke arah para kanibal itu dan berhasil melumpuhkan beberapa orang. Namun tentunya mereka yang tersisa langsung membalas dengan membabi buta hingga berhasil menghancurkan kaca jendela. Di tengah kekacauan itu, Galen memanggil Raine dan menyuruhnya agar segera mundur ke ruang bawah tanah sebelum keadaan semakin buruk. Abandon your post. Get down to the booth. Sementara itu, Hailey mencoba menenangkan Augusta sambil menyebut tentang seorang gadis yang datang ke ladang dan mengaku sebagai keponakannya. Augusta membenarkan jika para kanibal memang memaksanya mengirim daun ke tempat Hailey, dan awalnya ia takut Hailey akan langsung menghabisinya. Kemudian Hailey berjanji akan segera menyelamatkan mereka semua. Lantas Augusta memberitahu bahwa masih ada anak-anak lain yang juga ia sembunyikan. Figured you would shoot her. I made her go. Hingga tak lama kemudian, pemimpin kelompok kanibal muncul sambil melontarkan hinaan kepada Hailey. Ia menilai Hailey berbeda dari para petani lain karena sebenarnya tidak benar-benar peduli pada nyawa orang lain. Di sini Hailey membalas dengan kata-kata tajam, menyebut dirinya masih manusia, berbeda dengan mereka yang memakan sesama manusia. Namun pemimpin kanibal ini kembali membalikan perkataan Hailey. Jika Hailey pun tak jauh berbeda dengan mereka, karena ia telah menghabisi orang lain dan bahkan melibatkan anak-anak dalam aksinya. Dan menurutnya tidak ada perbedaan di antara mereka karena keduanya sama-sama melakukan apapun demi bisa bertahan hidup. Do something and do it. Selanjutnya, salah satu pria dengan sadis mulai mengkerek leher Augusta untuk mempersiapkannya sebagai bahan santapan. Dengan Hailey yang tak mampu berbuat banyak selain menyaksikannya dengan rasa putus asa. Adegan kemudian beralih ke Manny dan Dawn bersama tiga anak kecil yang dengan rakus menyantap makanan seolah sudah lama tak makan. Dawn berterima kasih kepada Manny atas makanan tersebut dan meminta maaf karena telah membawanya ke tempat itu. Sebab tanpa kehadirannya anak-anak tersebut mungkin sudah mati. Manny memahami keadaan Dawn dan menyatakan niatnya untuk menyelamatkan bibinya. Dan selanjutnya mereka semua bisa pergi bersama. I told you it was an ambush. You might not have come. I'm sorry. Kembali kepada Hailey yang kini tergeletak pingsan sementara seorang pria botak mendekat untuk menghabisinya. Namun tanpa diduga dengan sigap Hailey berhasil membalikkan keadaan. Sekuat tenaga mencekik pria itu dengan brutal hingga membuatnya mati lemas. Ia pun kemudian meraih senapan yang berada di dekatnya tepat saat pemimpin kanibal memasuki ruangan tersebut. Kembali ke lahan pertanian, Galen dan anak-anaknya berlindung di ruang bawah tanah, sementara Dennis masih tertinggal di lantai atas bersembunyi di dalam lemari. Galen bersiap menyelamatkan putrinya tersebut dan dengan tegas memperingatkan anak-anaknya yang lain agar tetap berada di tempat. Help!
Di lokasi lain, Hailey berusaha keluar dari ruang bawah tanah dan di pintu ia kembali bertemu Manny yang datang untuk mencari Augusta. Manny terkejut melihat Augusta yang kini sudah tak bernyawa dan akhirnya menyadari bahwa segala tindakan Hailey selama ini semata-mata demi melindungi keluarganya. Kembali ke lahan pertanian, Galen bergerak perlahan menuju lantai atas tepat ketika Raine menarik tuas untuk menutup tirai dan mematikan lampu. Dan dengan kondisi gelap tersebut, Galen dapat memanfaatkan situasi itu untuk menyerang musuh. Setelah seluruh lawan berhasil dilumpuhkan, ia memerintahkan Raine kembali menyalakan lampu, memperlihatkan bahwa dirinya juga mengalami luka cukup parah. Sementara di tempat lain, Manny dan Hailey bertemu kembali dengan Dawn serta 3 anak kecil. Dan saat Dawn mengetahui bahwa bibinya telah meninggal, ia pun begitu sedih dan diliputi kesedihan mendalam. Grab them children, let's go. Shit. Kembali ke lahan pertanian, Galen membawa Dennis turun ke ruang bawah tanah, namun ia pun tiba-tiba terkapar akibat kehilangan banyak darah. Mereka yang panik segera bergegas menolong ayahnya tersebut dan berhasil menstabilkan kondisinya untuk sementara waktu. This way. Come on. Raine kemudian memeriksa layar CCTV dan mendapati 2 penyusup masih berada di luar, menyiramkan bensin di sekeliling rumah dengan tujuan membakarnya. Meski mengalami luka serius, Galen yakin dirinya masih sanggup menghadapi mereka dan meminta agar kedua penyusup itu dibiarkan masuk. I'm gonna burn the house down. Di luar, Hailey bersama anak-anak bergerak hati-hati menyusuri lahan pertanian ketika tiba-tiba hujan tembakan menghantam ke arah mereka. Dengan panik, Hailey menyuruh Manny membawa anak-anak menuju ruang bawah tanah dan menegaskan bahwa ia akan menangani situasi ini sendirian. Take the kids to the booth. I'll draw them away. Sementara di rumah, Raine akhirnya membiarkan 2 kanibal masuk lalu menunjukkan Dennis kepada mereka, yang tergeletak tak sadarkan diri seraya menyampaikan jika adiknya ini telah tertembak. Kemudian salah satu kanibal menodongkan pisau ke leher Dennis sementara rekannya memeriksa keadaan sekitar. Kembali kepada Hailey yang harus terkena tembakan. Namun meskipun sambil menahan rasa sakit, ia masih mampu melumpuhkan beberapa kanibal. Sampai tak lama kemudian amunisinya habis, memaksanya tak punya pilihan selain mundur dan melarikan diri. Di ruang bawah tanah, tampak salah satu penyusup menemukan pintu tersembunyi yang mengarah ke sebuah ruangan penuh persediaan senjata dan peluru. Ia juga mendapati sebuah lemari berisi aneka rempah dan bumbu masak yang membuatnya terlihat bahagia lantaran benda-benda seperti itu kini sangat langka untuk ditemukan. Dan tepat pada saat itu, Galen tiba-tiba bangkit dan menembaknya hingga metong. Sementara Dennis menusuk kanibal lainnya dari belakang, disusul oleh Raine yang langsung menembaknya hingga pria tersebut metong saat itu juga. Tak lama berselang, Manny dan anak-anak lain tiba di ruang bawah tanah dengan Raine yang tampak kesal melihat Dawn kembali membawa anak-anak dari kelompok lain. Namun saat itu Dawn mengabaikan reaksi tersebut dan langsung bergegas menolong Galen yang kondisinya kini sangat kritis. Suture kit and saline. Sementara itu, Manny memutuskan keluar kembali untuk membantu ibunya yang masih berada dalam bahaya dan harus segera diselamatkan. Dan ternyata benar, Hailey tampak berjalan terpincang menuju lumbung dan harus dikepung oleh 3 kanibal terakhir yang masih hidup. Hingga perkelahian pun tak bisa dihindari lagi. Beruntung saat Hailey hampir dihabisi, Manny tiba-tiba muncul dan menembak kanibal tersebut hingga tewas saat itu juga. Dengan perasaan panik, Manny pun segera menolong ibunya ini yang tampak sangat kritis akibat banyaknya luka yang ia dapat, hingga wanita ini pun melemah dan memejamkan matanya. I told you to stay in the booth. Singkat cerita, adegan kemudian beralih ke beberapa hari setelah kejadian ketika kehidupan perlahan kembali normal, di mana saat itu anak-anak terlihat sibuk menyiapkan berbagai makanan untuk santap siang. Hingga tak lama kemudian kita pun dibuat terkejut ketika Hailey muncul menuruni tangga dengan langkah tertatih, menandakan bahwa ia berhasil selamat dari masa kritisnya.
Lalu film pun tamat. So I fall